Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia di dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya di dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka padanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata padamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, apa yang diutarakan di dalam Injil hari ini sebagai satu perumpamaan
perumpamaan. Memang dikatakan bahwa ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Dan kemudian dia menyerahkan kepada hamba-hambanya untuk mengembangkan. Ada yang 10 hambanya diberi 10 mina, juga dengan yang 5, tapi juga ada yang 1. Mereka tidak mau mengembangkan apa yang telah diberikan oleh bangsawan itu, oleh raja itu. Siapa yang sebenarnya dituju perumpamaan ini adalah orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepadanya, yang selalu menolaknya, karena dikatakan mereka menolak sebagai raja. Sekaligus juga bahwa ada kelompok-kelompok yang sungguh-sungguh mengembangkan iman kepercayaannya itu. Tetapi juga ada kelompok-kelompok yang hanya diam dan malas. Malas dikatakan demikian. Tidak bisa berkembang. Minanya itu hanya disimpan di sapu tangan. Disapu tangan dan juga tidak diserahkan kepada bank supaya bisa bertumbuh. Jadi tidak berbuat apa-apa. Malas. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita semuanya dianugerahi hidup dan bahkan juga iman kepercayaan akan Yesus sendiri. Marilah kita tidak menjadi seorang yang diserai mina dan hanya disimpan saja. Kita mempunyai iman, mempunyai kehidupan, mempunyai kehendak, mempunyai cipta, karsa, dan rasa. Manusia diberi anugerah seperti itu. Manusia yang hidup mempunyai cipta untuk dapat berkreasi, berkehendak, dan mempunyai rasa di dalam kehidupan. Marilah kita menjauhkan dari rasa malas, karena rasa malas seperti orang ini tidak mengembangkan apa-apa. Jauhkanlah Tuhan kami dari rasa malas. Kalau kita mempunyai cita-cita yang besar, kita akan bekerja dengan keras untuk memperoleh apa yang kita cita-citakan itu. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.